Shalom, senang berjumpa lagi dengan Bapak Ibu di Bible Study Online CK7. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari Yeremia pasal yang kelima, yaitu mengenai hukuman Tuhan yang tak dapat dielakkan lagi. Yehuda tidak menyukai keadilan dan kebenaran. Yehuda itu menyukai berita hoax dari nabi palsu. Yehuda itu gemar melakukan kejahatan, hati mereka penuh tipu daya, selalu memberontak dan tidak takut akan Tuhan, tidak adil terhadap sesama, keadilan diputar balik semau mereka, yang berkuasa itu menindas yang lemah. Dengan kondisi moral yang sudah rusak itu, mereka masih mengatasnamakan Tuhan. Mereka masih bangga bahwa kami masih tetap umat Allah. Mereka bersumpah, mereka beribadah kepada Tuhan, memakai nama Tuhan. Namun mereka itu memungkiri kuasanya. Itulah background dari pasal yang kelima dan kondisi yang diungkapkan di sana menjadi alasan bagi Tuhan untuk tidak akan menunda lagi menghukum umat Yehuda itu. Nah, bagaimana selanjutnya? Kita akan baca setelah kita masuk hadirat Tuhan, kita puji dan sembah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Haleluya.
namun karena Roh-Mu, Yesus Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Haleluya, kami amaskan Engkau Tuhan, kami tinggal bersamamu Tuhan. Cinta karena bayasya, darah bayasya. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin
Terima kasih ya Tuhan. Kami merasakan betapa kebaikan, kemurahan, dan anugerah-Mu yang terus melimpah. Dari hari ke hari semakin bertambah untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur Engkau hadir ketika kami membaca merenungkan firman-Mu. Engkau bahkan memberikan kami roh hikmat dan pengertian untuk kami paham maksud kehendak Tuhan lewat firman yang kami baca dan renungkan ini. Urapi kami semua, di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur. Kami berdoa, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, mari saja kita langsung buka Alkitab kita dari kitab Yeremia pasal yang kelima. Di buku Alkitab saya halaman 815. Yeremia pasal yang kelima itu ada di halaman 815. Kita akan baca dari ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Saya akan pandu kita membaca bagian ini. Demikian firman Tuhan, hukuman Tuhan tidak dapat dielakkan. Lintasilah jalan-jalan Yerusalem, lihatlah baik-baik dan camkanlah, periksalah di tanah-tanah lapangnya. Apakah kamu dapat menemui seseorang? Apakah ada yang melakukan keadilan dan yang mencari kebenaran? Maka aku mau mengampuni kota itu. Sekalipun mereka berkata demi Tuhan yang hidup, namun mereka bersumpah palsu. Ya Tuhan, tidakkah matamu terarah kepada kebenaran? Engkau memukul mereka tetapi mereka tidak kesakitan. Engkau meremukkan mereka tetapi mereka tidak mau menerima hajaran. Mereka mengeraskan kepalanya lebih daripada batu dan mereka tidak mau bertobat. Lalu aku berpikir, itu hanya orang-orang kecil. Mereka adalah orang-orang bodoh sebab mereka tidak mengetahui jalan Tuhan, hukum Allah mereka. Baiklah aku pergi kepada orang-orang besar dan berbicara kepada mereka, sebab mereka lah yang mengetahui jalan Tuhan, hukum Allah mereka. Tetapi mereka pun semuanya telah mematahkan kuk, telah memutuskan tali-tali pengikat, sebab itu singa dari hutan akan memukul mati mereka, dan serigala dari padang yang gersang akan merusakkan mereka. Macan tutul akan mengintai di pinggir kota-kota mereka. Setiap orang yang keluar akan diterkam, sebab pelanggaran mereka amat banyak dan kesesatannya besar sekali. Dari ayat pertama sampai ayat yang ke-6 ini, Allah itu sedang berargumentasi dengan umat yang memberontak, yaitu umat Yehuda. Setelah berbagai bencana yang mengerikan yang dijanjikan oleh Allah yang akan ditumpahkan kepada orang Yehuda itu di pasal yang keempat, ya, yang kemarin kita sudah bahas bersama-sama. Nah, di dalam pasal yang kelima ini Allah menjawab alasan mengapa ia mendatangkan hukuman kepada Yehuda. Cari dan tunjukkanlah kepadaku satu orang yang berlaku adil, berlaku benar di antara umat yang berdosa ini, kata Tuhan. Maka aku akan mengampuni kota ini. Ternyata tidak ada seorang pun. Yeremia tidak menemukan satu orang pun di antara umat Yehuda yang berlaku adil, berlaku setia, berlaku benar. Bayangin Bapak Ibu saudara Tuhan, waktu kasus Sodom dan Gomora masih ada keluarga benar, ya. Tapi ini di Yehuda tidak ada seorang pun berlaku benar, dicari di tengah kota enggak ada. Dosa Yehuda telah mencapai titik maksimal, ya, mencapai batas kasih karunia Allah. Bahkan mereka menolak untuk bertobat. Mereka pakai nama Tuhan, tetapi untuk kejahatan mereka. Ini mengerikan sekali Bapak Ibu Tuhan. Ya, saya percaya bangsa kita tetap eksis, gereja kita tetap eksis karena banyak orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang mencari Tuhan, orang-orang yang hormat takut akan Tuhan. Amin. Kita lanjutkan pembacaan dari ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-19. Bagaimana kalau begitu? Dapatkah aku mengampuni engkau?
Anak-anakmu telah meninggalkan aku dan bersumpah demi yang bukan Allah. Setelah aku mengenyangkan mereka, mereka berzina dan bertemu ke rumah persundalan. Mereka adalah kuda-kuda jantan yang gemuk dan gasang. Masing-masing meringkik menginginkan istri sesamanya. Masakan aku tidak menghukum mereka karena semuanya ini? Demikianlah firman Tuhan, masakan aku tidak membalas dendamku kepada bangsa yang seperti ini? Naiklah ke kebun anggurnya yang bertangga-tangga, rusakkanlah, tetapi jangan membuatnya habis lenyap. Buanglah carang-carang pokok anggurnya, sebab semuanya itu bukan kepunyaan Tuhan. Sebab kaum Israel dan kaum Yehuda telah sungguh-sungguh berlaku tidak setia terhadap aku. Demikianlah firman Tuhan. Mereka memungkiri Tuhan dan berkata Dia tidak berbuat apa-apa. Malah petaka tidak akan menimpa kita. Perang dan kelaparan tidak akan kita alami. Para nabi akan menjadi di angin. Firman Tuhan tidak ada pada mereka. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah semesta alam. Oleh karena mereka berkata seperti itu, maka beginilah akan terjadi kepada mereka. Sesungguhnya aku akan membuat perkataan-perkataanku menjadi api di dalam mulutmu, dan bangsa ini menjadi kayu bakar, maka api akan memakan habis mereka. Sesungguhnya aku akan mendatangkan suatu bangsa dari jauh menyerang kamu, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan. Suatu bangsa yang kokoh kuat, suatu bangsa dari dahulu kala, satu bangsa yang tidak engkau kenal bahasanya dan yang tidak engkau mengerti apa yang dikatakannya. Tabung panahnya seperti kubur yang terenganga. Mereka semuanya adalah pahlawan-pahlawan. Mereka akan memakan habis hasil tuaianmu dan makananmu akan memakan habis anak-anakmu lelaki dan perempuan. Akan memakan habis kambing dombamu dan lembu sapimu, akan memakan habis pohon anggurmu dan pohon aramu, akan menghancurkan dengan pedang kota-kotamu yang berkubu yang kau diandalkan. Tetapi pada waktu itu pun juga demikian firman Tuhan, aku tidak akan membuat kamu habis lenyap. Dan apabila kamu nanti bertanya-tanya untuk apakah Tuhan Allah kita melakukan segala hal ini atas kita, maka kau akan menjawab mereka, seperti kamu meninggalkan aku dan memperhambakan diri kepada Allah asing di negerimu. Demikianlah kamu akan memperhambakan diri kepada orang-orang asing di suatu negeri yang bukan negerimu. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, kejahatan Yehuda di sini dijelaskan, diungkapkan oleh Allah melalui suara nabi, bahwa Yehuda itu tidak mau berterima kasih. Yehuda itu menyalahgunakan berkat dan anugerah yang telah Tuhan berikan kepada mereka. Moral orang Yehuda itu betapa rendahnya. Dikatakan tadi, bahkan masing-masing orang laki-laki itu mencari, mengejar, merampas istri sesamanya. Hidup dalam perzinahan, menolak Allah dan para nabinya. Paling parah ini, mengerikannya. Menyampaikan firman dari Tuhan, ya, menyampaikan firman dari Tuhan, itu semua perkataan-perkataan palsu diputar balik. Bisa saja perkataan itu benar tapi diputar balik. Atau mungkin Tuhan juga tidak berbicara kepada mereka, tetapi mereka mengatakan ini dari Tuhan. Ini sangat-sangat mengerikan. Sudah demikian, perkataan omong kosong disampaikan, berita palsu disampaikan, mereka mengaku mereka masih sebagai milik kepunyaan Tuhan. Waduh, pemiliknya sendiri udah berusaha menolak mereka, tidak mau kenal bangsa ini lagi. Tetapi Allah menyatakan bahwa mereka bukan kepunyaannya, bukan kepunyaanku lagi kamu. Kamu tidak pernah mendengar, kamu tidak pernah mau turut taat tunduk. Ini posisi yang sangat sulit Bapak Islam Tuhan. Ketika Allah mulai menolak kita, kita mengucap syukur bahwa sebagai umat Tuhan, di dalam Kristus Yesus, Allah tidak pernah menolak kita. Asal kita tetap mengasihi Dia, tinggal di dalam Dia. Amin. Jangan menolak kasih Tuhan.
jangan menolak anugerahnya. Itu aja yang diharapkan dari kita orang percaya. Allah melihat perilaku bangsa ini, Allah menolak mereka. Tidak mau disebut sebagai kepunyaanku lagi. Sebab mereka tidak menghasilkan buah yang benar. Bahkan diminta kerat, potong. Kalau itu mereka diumpamakan sebagai anggur yang bertangga-tangga tadi, potong, tapi sisakan sedikit. Banyak orang yang mengaku orang percaya yang lahir baru, namun dikuasai oleh dosa-dosa. Mereka itu harus dikerat, dikeluarkan, dibersihkan. Orang benar juga harus seperti itu. Mau hidup berkenan sama Tuhan, hidup dalam dosa harus ditinggalkan. Setiap perilaku buruk harus kita tanggalkan, dikerat, dipotong dari kita. Nah, orang Yehuda seperti itu modelnya. Nanti kumpulan banyak orang ini akan dikerat, dibuang, binasa. Sisa-sisanya akan dibawa, digiring untuk masuk ke tempat pembuangan. Dibersihkan di sana, diproses. Penderitaan itu akan membentuk mereka menjadi suatu umat yang baru. Banyak sekarang ini orang Kristen, orang percaya dewasa ini mengaku percaya bahwa Allah akan mengabaikan dosa-dosa mereka. Ini banyak pengajaran-pengajaran aneh-aneh kan muncul belakangan ini. Gak apa-apa, Tuhan itu penuh kasih, Dia mengasihi kita kok, Dia tidak akan menghukum, tidak ada neraka. Kayak begitu waktu Tuhan. Hati-hati kita dan pengajaran-pengajaran seperti itu. Yesus itu bukan Tuhan, Yesus cuma mengajarkan norma-norma yang baik. Alkitab ini apa? Ini cuma buku sejarah, buku buat orang dulu-dulu. Tidak berlaku di zaman kita. Semua pedoman moral di sini nggak cocok untuk hidup kita sekarang ini. LGBT oke kok. Kawin sesama jenis oke kok. Semua halal. Ini dosa yang terus bertambah. Dosa yang terus berkembang. Penolakan terhadap norma kebenaran firman semakin marak, semakin terus disebarkan, disampaikan kepada umat supaya umat tetap hidup di dalam dosa. Mengerikan sekali. Bapak Ibu salam Tuhan, kita harus hati-hati dan pengajaran-pengajaran seperti ini. Allah kasih bukan berarti Allah tidak menghukum dosa. Justru karena Dia kasih, Dia juga Allah yang adil. Semua dosa pasti akan dihukum. Banyak umat Tuhan cenderung menerima janji-janji Tuhan, namun meragukan setiap peringatan. Menolak untuk ditegur, apalagi disiplinkan Tuhan. Dengar janji Tuhan, janji Tuhan, janji Tuhan. Bangga, senang, luar biasa. Tetapi tidak mau hidup di dalam hormat takut Tuhan. Tidak mau setia sama Tuhan. Tidak mau mendengarkan firman-Nya, nasihatnya, tegurannya. Tidak mau didisiplinkan oleh Tuhan. Tidak mau meninggalkan dosa. Ini mengerikan Bapak Salam Tuhan. Suka hal-hal yang menarik, suka janji Tuhan, tetapi tidak mau hidup di dalam kekudusan, dalam kebenaran firman Tuhan. Ini kondisi umat sekarang ini. Apa kata Tuhan? Tuhan Yesus berkata begini, Aku tidak pernah mengenal engkau. Enyah daripadaku, kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Betul? Matius pasal 7 ayat 23. Nah, ini mengerikan Bapak Saudara Tuhan, kalau sampai Tuhan sudah menolak kita, tidak mengenal kita. Bahaya, binasa kita. Di ayat 18, Yeremia pasal yang kelima. Tetapi pada waktu itu pun juga demikian firman Tuhan, aku tidak akan membuat kamu habis lenyap. Allah itu menyisakan sekelompok orang-orang yang tersisa. Orang-orang sisa, remnant. Kelompok ini akan menghormati Dia. Ya, kelompok kecil ini akan menghormati Tuhan, akan bertobat dan akan kembali dari pembuangan. Nah, ini mereka yang sudah masuk dapur penyucian ini, dapur pemurnian, dapur pembentukan, diproses lewat penderitaan. Ya, maksud menyisahkan orang yang sedikit jumlahnya ini adalah untuk memberi bukti. Ya, memberi bukti bahwa firman yang disampaikan oleh para nabi itu mengenai hukuman, mengenai keadaan masa dan apa yang akan dialami oleh umat itu benar-benar
Ya dan amin. Benar-benar datang dari Tuhan. Dan nabi yang menyampaikan itu adalah nabi Tuhan, nabi benar. Bahwa Allah itu setia dan adil dalam segala perbuatannya. Ayo kita baca lagi ayat yang ke-20 sampai ayatnya yang ke-31. Beritahukanlah ini di antara kaum keturunan Yakub, kabarkanlah itu di Yehuda dengan mengatakan, dengarkanlah ini. Hai bangsa yang tolol dan yang tidak mempunyai pikiran, yang mempunyai mata tetapi tidak melihat, yang mempunyai telinga tetapi tidak mendengar. Masakan kamu tidak takut kepadaku? Demikianlah firman Tuhan. Kamu tidak gentar terhadap aku? Bukankah aku yang membuat pantai pasir sebagai perbatasan batu bagi laut, sebagai perhinggaan tetap yang tidak dapat dilampauinya? Biarpun ia bergelora, ia tidak sanggup. Biarpun gelombang-gelombangnya ribut, mereka tidak dapat melampauinya. Tetapi bangsa ini mempunyai hati yang selalu melawan dan memberontak. Mereka telah menyimpang dan menghilang. Mereka tidak berkata dalam hatinya, baiklah, kita takut akan Tuhan Allah kita yang memberi hujan pada waktunya, hujan pada awal musim maupun hujan pada akhir musim, dan yang menjamin bagi kita minggu-minggu yang tetap untuk panen. Kesalahanmu menghalangi semuanya ini, dan dosamu menghambat yang baik daripadamu. Sesungguhnya di antara umatku terdapat orang-orang fasik yang memasang jaringnya seperti penangkap burung. Mereka memasang perangkapnya, mereka menangkap manusia. Seperti sangkar menjadi penuh dengan burung-burung, demikianlah rumah mereka menjadi penuh dengan tipu. Itulah sebabnya mereka menjadi orang besar dan kaya, orang gemuk dan gendut. Di samping itu mereka membiarkan berlalu kejahatan-kejahatan, tidak mengindahkan hukum, tidak memenangkan perkara anak yatim, dan tidak membela hak orang miskin. Masakan aku tidak menghukum mereka karena semuanya ini? Demikianlah firman Tuhan. Masakan aku tidak membalas dendamku kepada bangsa yang seperti ini? Kedahsyatan dan kengerian terjadi di negeri ini. Para nabi bernubuat palsu dan para imam mengajar dengan sewena-wena. Dan umatku menyukai yang demikian. Tetapi apakah yang akan kamu perbuat apabila datang kesudahannya? Bayangkan sampai nubuat palsu aja digemari. Zaman sekarang juga modelnya begitu Bapak Islam Tuhan. Berita hoax itu berita yang paling disukai, digemari. Terus disebarkan sehingga orang menyadari bahwa lama-lama berita hoax juga jadi berita kebenaran, ya. Ini mengerikan. Nah, kondisi kerohanian Yehuda dipaparkan di ayat 20 sampai 31 tadi kita baca. Ini kondisi rohani mereka yang sangat-sangat rusak, ya, jauh dari standar normal umat Allah. Sebab mengapa Yehuda itu meninggalkan Allah dan beribadah kepada berhala palsu, memiliki moral yang rusak, dikatakan kamu bodoh, dungu, dan jahat. Jiwa mereka sudah buta dan tuli telinga rohani mereka. Sebab hal itu bisa terjadi dikarenakan mereka tidak punya hati yang takut akan Allah. Orang-orang Yehuda tidak punya hati takut atau hormat akan Tuhan. Makanya itu mereka punya jiwa jadi buta. Mata mereka jadi buta. Telinga mereka jadi tuli. Mereka tidak hormat takut akan Tuhan. Kondisi ini jangan sampai terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita sampai sudah tidak punya roh takut akan Tuhan lagi, maka semua firman yang masuk tidak lagi bisa kita mengerti. Telinga rohani kita tidak bisa menangkap pesan Tuhan. Mata rohani kita tidak bisa melihat rencana Tuhan. Gak bisa lagi. Tidak bisa lagi merasakan kehadiran Tuhan, hadirat Allah. Semua hambar. Hari-hari kita lalu biasa-biasa saja. Seperti itu nanti jadinya. Karena itu mari pertajam hati rohani kita. Baharui terus roh kita. Supaya telinga rohani kita makin tajam mendengar, makin peka. Mata rohani kita juga makin terang. Hati kita terus jadi gembur, hati yang subur. Mendengar firman Tuhan, menerima benih ilahi. Masuk tertanam dalam kehidupan kita.
Rasa takut itu mencakup rentang emosi, ya. Emosi yang luas. Ini pengertian hormat takut akan Tuhan. Jadi rasa takut itu mencakup sesuatu yang sangat luas sehubungan dengan emosi manusia. Dari gemetar karena ketakutan, sampai dengan mengagumi karakter orang lain, kagum. Nah ini semua menyatu di dalam rasa takut akan Tuhan. Ini semua emosi, emosi yang tepat untuk dimiliki oleh semua manusia dalam hubungannya dengan Allah. Ada rasa ngeri tetapi hormat, ya, kagum, sayang, mengasihi Tuhan. Itu disebut juga hormat takut akan Tuhan. Nah, kegagalan Yehuda itu untuk takut kepada Allah diungkapkan tadi di sini. Gak punya lagi hormat takut akan Tuhan mereka. Pertama, begini, mereka itu gagal menghormati keberadaan Allah. Lihat 22 dikasih tahu. Allah jelas ada hadir di tengah-tengah mereka. Allah yang menciptakan semua yang ada, yang mereka bisa saksikan. Tetapi mereka tidak menghormati kehadiran Allah itu. Lewat penyataan-penyataan umum yang Allah perlihatkan, mereka tidak mengakui adanya Allah. Yang kedua, Yehuda itu tidak menghormati kuasa Allah yang dapat menentukan, yang dapat mengontrol batas-batas laut dan samudra, semua yang ada ini. Semua kan bisa berjalan karena kuasa Tuhan yang mengatur, tapi mereka tidak menghormatinya. Yang ketiga, Yehuda itu tidak secara benar menghormati atau memuja Allah, beribadah kepada Allah. Mereka datang ke bait Allah, yang mereka sembah adalah berhala-berhala. Mereka tidak menghargai penyediaan berkat dan pemeliharaan Allah dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka tidak bisa mengucap syukur. Sebab apa? Hati mereka menyimpang dari kehendak Allah. Ini kalau kondisi tidak bisa mengucap syukur, ya pasti hatinya menyimpang dari Tuhan. Orang yang menyatu dengan Tuhan, hati pikiran hidupnya pasti hari-hari dilaluinya penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Amin. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat, ini mengerikan lagi. Tadi dikatakan bahwa para nabimu itu bernubuat palsu, menyampaikan pesan yang palsu. Para imam mengajarkan yang sesat. Waduh, ini umat atau bangsa yang mengerikan Bapak Islam Tuhan. Pemimpin agama menolak Allah, bayang seharusnya mereka mengajarkan tentang Allah, malah mereka menolak Allah. Dan hebatnya lagi, umat itu lantaran sudah terbiasa demikian dengan hidup seperti ini, mereka menyukai, mereka senang. Ketika disampaikan berita yang benar, itu asing buat mereka. Wah ini gak benar ini, gak benar ini Yeremia ini. Nabi-nabi benar zaman itu mau menyampaikan pesan Tuhan, ditolak, malah dianiaya. Aduh, mengerikan Bapak Islam Tuhan. Di zaman sekarang ada banyak, ya banyak. Bapak Ibu lihat perkembangannya ya. Ini mengerikan Bapak Islam Tuhan. Lalu apa yang pantas dilakukan terhadap umat seperti ini? Tuhan bertanya, apakah aku tidak akan menghukum mereka? Umat semacam ini modelnya. Wah, umat yang tidak hormat Tuhan, tidak menghormati kuasa, umat yang beribadah hanya secara ugal-ugalan, ibadah mereka palsu, hati mereka jauh daripadaku. Umat yang tidak tahu mengucap syukur, umat yang demennya, sukanya cuma kesesatan. Apa yang harus kulakukan dengan umat semacam ini? Tentu hukuman, tentu kebinasaan yang datang dari Tuhan yang harus menimpa mereka. Di ayat 29 dikasih tahu, masakan aku tidak membalas dendamku kepada bangsa seperti ini? Masakan aku tidak menghukum mereka karena semuanya ini? Ini sesuatu yang pasti datang daripada Tuhan. Dosa pasti ada konsekuensinya. Dosa pasti ada akibatnya, tidak bisa tidak. Kegagalan Yehuda adalah peringatan bagi kita semua Bapak Islam Tuhan. Untuk tidak menganggap remeh, untuk tidak menganggap sepi kasih karunia Tuhan. Pengorbanannya, cintanya, kasihnya kepada kita harus
pantas dapat hormat dan kagum kasih dari kita. Untuk kita punya hati yang hormat takut akan Dia. Berlaku taat, berlaku setia kepada Tuhan dan benci dengan dosa. Kita harusnya tidak boleh mengabaikan nasihat, peringatan, kebaikan Allah yang terus disampaikan lewat perenungan setiap hari, lewat doa fajar, lewat kita baca Alkitab di GBA, firman Tuhan disampaikan di KUL, firman Tuhan disampaikan di Bible Study, di mana saja kegiatan-kegiatan rohani di sana firman ditaburkan. Seharusnya, termasuk di KUL ya, seharusnya kita menerima dengan hati yang terbuka. Hatiku siap dibentuk ya Tuhan, berbicara supaya hari lepas hari aku semakin indah, semakin mulia di hadapan Tuhan. Entah aku ditegur, entah aku dikuatkan, entah aku dinasehati, entah firman itu mendidik, mendisiplinkan aku belajar menerima, buat hatiku semakin rendah di hadapan-Mu dan nama-Mu dipermuliakan. Ketika orang melihat aku semakin serupa dengan Kristus. Itu proses perubahan yang dialami oleh setiap orang ketika dia menghormati firman Allah, menghormati khotbah yang disampaikan, menghormati nasihat-nasihat yang disampaikan. Amin. Itulah firman Tuhan yang kita baca hari ini, isi dari Yeremia Fatsal yang kelima. Amin. Tundukkan kepala, kita mengucap syukur. Terima kasih setiap hari Engkau menasihati membimbing kami. Belajar dari sejarah perjalanan umat Tuhan yang memberontak di hadapan-Mu. Sehingga hukuman dari Tuhan tidak bisa dielakkan lagi, pasti turun atas bangsa ini. Kami diingatkan, disadarkan bahwa Tuhan tidak main-main. Tuhan pasti menghukum dosa. Dan Engkau memurnikan orang-orang yang memiliki hati yang rendah hati. Orang-orang yang memberikan mata rohaninya dibersihkan, dicuci, telinganya dibuat tajam oleh firman. Sehingga kami dari hari ke hari akan dibentuk, diproses menjadi serupa dengan Kristus. Ini kami umat-Mu Tuhan. Kami tidak mau menjadi seperti bangsa Yehuda. Kami mau tunduk taat setia kepada Tuhan. Berkati umat-Mu, berkati kami semua dalam nama Yesus. Kekasih-kasih Tuhan, sebelum kita berpisah, mari arahkan hatimu di hadapan Allah. Terimalah berkat serta anugerah yang melimpah dari Allah Bapa, kasih sayang dalam Kristus Yesus Tuhan, serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai parusia. Tuhan datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya dan terima berkat, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.